Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilman la yanfa' wa min qalban la yakhsha wa min nafsan la tasba wa min du'a la yastajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali Allah karuniakan pertolongan kepada kita. Allah berikan kepada kita petunjuknya. Allah memberikan kepada kita bantuan yang kita tidak pernah mampu menghitungnya. Pertolongan, bantuan, dan segala sesuatu yang kita terima di pagi ini melebihi dari segala sesuatu yang mungkin saat ini sedang kita susah payah banting tulang tidak karu-karuan untuk mendapatkannya. Tapi pagi ini mungkin 1 jam sampai dengan 2 jam Allah berikan nikmat yang luar biasa. Dan inilah yang sesungguhnya ketika siapapun mereka mengetahui ini, pasti mereka akan mati-matian untuk mendapatkan sebagaimana kita di pagi ini. Maka ibu bapak sekalian, bagaimana kita bisa hadir pada kesempatan ini merupakan anugerah yang luar biasa. Karenanya ibu bapak sekalian, bagaimana kita hari ini sudah disehatkan, bagaimana hari ini kita bisa hadir bersama pada kesempatan ini, tidak lain dan tidak bukan semata karena Allah. Karenanya kita terus berdoa memohon kepada Allah bagaimana supaya hidayah ini tetap Allah turunkan, istiqomahkan di dalam hati kita, sehingga kalau kita kemudian bisa menjaga, insya Allah nanti Allah akan berikan kepada kita kehidupan terakhir dari kita di atas bumi ini dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Dan sesuatu kata Imam Ahmad ketika beliau mengisahkan sesungguhnya nikmat yang paling besar setelah nikmat keimanan yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat bagaimana Allah senantiasa menjaga kita, menolong kita, melindungi kita
dalam kehidupan di dunia yang ini nanti akan berimbas kepada kehidupan kita di akhirat. Bagaimana Imam Ahmad pernah kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan, keluangan, kelonggaran untuk aku senantiasa berdekat-dekatan dengan Al-Quran, mengkaji, membaca, bahkan menghafalkan baik kitab Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Ibu bapak sekalian, kenal kalian Imam Ahmad nggih? Tepang kalian Imam Ahmad. Kenal namanya, Bekso berarti. Ya, seorang Imam Ahmad, imam besar nampak imam kecil nih? Imam besar. Beliau pernah berdoa karena beliau itu butuh waktu yang luar biasa banyak untuk berdekat-dekatan dengan kitab, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Maka doanya senantiasa yang dia minta kepada Allah, ya Rob, berikanlah saya kesempatan, waktu yang longgar, waktu yang luang, supaya saya bisa menghabiskan waktuku dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan kitab-kitab Rasulullah Muhammad SAW. Allah memiliki asma sifat, salah satunya adalah Al-Haya, Maha Pemalu. Sehingga ketika hambanya ada yang menengadahkan tangan, maka malu bagi Allah ketika hambanya yang meminta menengadahkan tangan, kemudian dia menurunkan tangan tanpa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Imam Ahmad diberikan waktu yang luas, yang longgar, tapi kemudian Imam Ahmad ini diberikan keleluasaan untuk berdekat-dekatan dengan Al-Quran ketika beliau dalam keadaan di penjara. Waktunya ketika di penjara dia longgar, waktunya di penjara dia bebas, luas, sebebas-bebasnya untuk menghafalkan, untuk membaca dan menikmati Al-Quranul Karim. Ini salah satu ungkapan beliau. Maka ketika beliau kemudian mengatakan, dia ingat bahwasanya setiap saat dia berdoa kepada Allah seperti itu, ternyata dia mengatakan ada sesuatu yang terlupakan, yang saya setiap saat minta kepada Allah. Ternyata saya mintanya untuk diliaskan waktu saya, dibebaskan, kemudian saya berdekat-dekatan dengan Allah, tapi saya lupa minta untuk kemudian dilindungi, ditolong, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu-ibu sekalian. Jadi ternyata salah satu doa kepada Allah Imam Ahmad, sekalipun Imam Ahmad imam besar pun ternyata sempat kelewatan salah satu permintaannya. Maka beliau mengatakan, salah satu nikmat yang terbesar setelah nikmat iman yang Allah turunkan kepada diri kita adalah bagaimana jangan lupa kita minta kepada Allah nikmat bagaimana kita dilindungi, dijaga, ditolong oleh Allah. Dan itulah yang disebut dengan al-afiyah. Jadi tidak cukup saja kita minta sehat, Bu. Ya, kadang kita ngomongnya kan nggih sehat, nggih al-afiyah. Nah, kata Imam Ahmad, jangan lupa yang al-afiyah ini. Maka ada seorang ulama yang kemudian mengisahkan, ada seorang ibu-ibu yang setiap saat ketika beliau umroh, ketika tawaf, setiap keliling putaran tawaf tidak pernah dia minta kepada Allah kecuali dia minta langsung dalam bentuk bahasa dia dengan mengatakan, ya Rob, saya butuh 300.000 dinar. Ya, setiap putaran tawaf dia mengatakan, ya Rob, saya butuh 300.000 dinar. Kinten-kinten lah dirupiahkan ngoten pinten, Bu? 300.000 dinar. Kata nomor segede ini. Dan tentu saja tadi Allah mempunyai salah satu sifat, kalau hambanya menengadahkan tangan sampai kemudian di tempat-tempat yang mulia, sampai diungkapkan oleh orang-orang yang mulia, maka Allah malu ketika hambanya meminta mengandalkan tangan tetapi turun tangannya Allah tidak memberikan apa yang dia minta. Ibu-ibu pun juga diberikan, Bu. Ternyata beberapa waktu kemudian si ibu tadi dikabulkan sama persis, Allah turunkan
mengabulkan permintaan seorang ibu tadi dengan diberikan nilai yang dia minta sejumlah 300.000 dinar. Tetapi Bu, saat Allah menurunkan nilai itu, memberikan yang diminta itu sejumlah 300.000 dinar, ternyata saat itu Allah berikan, saat itu juga uang yang dia minta itu ternyata ketika anaknya sedang terbunuh, dibunuh oleh orang lain. Yang saat hukum di Timur Tengah saat itu ketika ada orang yang membunuh seseorang, maka hukumnya ketika sudah disepakati, ada kesepakatan damai, maka yang membunuh harus membayar ganti rugi sejumlah 300.000 dinar. Nah, dari dua kisah Bu, salah satu kisah dari Imam Ahmad, salah satu kisah dari seorang ummahat yang meminta kepada Allah. Ada satu doa yang kemudian dia lupa untuk meminta kepada Allah. Makanya bagaimana Rasulullah SAW untuk senantiasa pagi dan petang, jangan lupa senantiasa kita disarankan untuk melantunkan, melazimkan doa-doa kita. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah wad dini wa ahli wa mali. Sehingga kita itu hanya butuh ketika kita sudah dikokohkan iman kita, jangan sampai lupa kemudian bahwasanya masih kita butuh pertolongan, penjagaan dan perlindungan dari Allah. Dan pertolongan itulah al-afiyah. Ngatan Ibu Bapak sekalian, nggih, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 5 menit ke depan, di 10 menit ke depan, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, ya, kecuali Allah yang paling tahu. Sehingga hati kita, jasad kita itu semuanya dalam genggaman Allah. Maka hari ini kita hadir di sini juga dalam rangka mendekat kepada Allah, dan ini adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten lah ibu-ibu mboten tindak mriki enjing-enjing ngenten iki biasane napa Bu? Masak. Nggih, masak pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maka kemudian kita harus bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah berikan kepada kita pertolongan-pertolongan yang demikian luar biasa. Maka jangan sampai kemudian kita masih ngeluh, masih sambat, masih kemudian tidak mau bersyukur kepada Allah. Dan salah satu ketika kita mau bersyukur, karena kalau kita bersyukur Bu, bukan karena takaran rezeki dan lain sebagainya yang kurang dari Allah, bukan karena kemudian kita itu tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah, tapi ternyata raos syukur kula panjenengan sami sing kurang. Makanya yang perlu kita pastikan adalah setiap saat kita pastikan bersyukur, karena hanya dengan bersyukurlah Allah sampai kemudian akan membebaskan azab dari diri kita. Ma yaf'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran aliman. Dan ma yaf'alallahu bi'adzabikum, aku tidak akan pernah menurunkan azabku kepada siapapun. Ma yaf'alallahu bi'adzabikum in syakartum, kalau kemudian mereka, kita semuanya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji-janji Allah yang lain bagi hamba-hamba yang bersyukur. Ya, ketika kita mau bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Salah satu nikmatnya Ibu Bapak sekalian, kula njenengan sami menawi saged tumbas mobil enggal, raose pripun Bu? Senang. Bersyukur napa mboten? Nah, terus lek mobil ini ku sampun sedoso 10 tahun, 20 tahun tetap bersyukur napa mboten Bu? Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, nikmatnya akan ditambahkan. Berarti mungkin lek tumbas mobil enggal bersyukur, terus mungkin 5 tahun 10 tahun mobilnya ditambah. Ngoten Bu nggih. Salah satu bentuk nikmatnya adalah bagaimana syukur kita itu tetap akan ditahan oleh Allah, ditambah, ditetapkan oleh Allah. Walaupun mobil itu sudah 10 tahun, 20 tahun, nikmat kita tetap Allah berikan dan kita tetap terus bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum, itu bukan berarti kemudian
Ketika kita bersyukur atas mobil baru satu, kemudian Allah akan tambahkan mobil yang kedua, tidak. Ya, nyun pangapunten kalau bapak-bapak dengan ibu-ibu mendapatkan istri dari seorang ibu-ibu yang sekian tahun sudah panjenengan nikahi, bersyukur napa mboten, Pak? Nah, berarti kalau bersyukur dengan satu istri bukan seperti itu maknanya. Setiap tahun berapapun lamanya, hati kita tetap Allah tahan dengan kesyukuran-kesyukuran itu. Makanya Bu, Pak, menawi kita pengen tadi ma yaf'alallahu bi'adzabikum, Allah akan bebaskan kita dari azab. Allah akan terus tambahkan nikmat-nikmat kita. Maka baru kemudian kita disebut bersyukur. Satu, yakini, fahami dalam hati dan pikiran kita, setiap kejadian yang Allah hadirkan di dalam diri kita, pastikan itu adalah baik. Fihi khair. Saged napa boten Bu, panjenengan masak rajang-rajang sayur, terus kemudian dirijinin jenengan keiris sampai berdarah-darah. Fihi khair. Saged napa boten Bu? Jenengan kerajang tangane terus kemudian biasanya jenengan lisanaken wonten lisanipun panjenengan napa Bu? Aduh. Fihi khair. Itu yang pertama Bu, supaya kita betul-betul bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita dan kemudian bersyukur. Pertama, jangan pernah dilupakan. Karena setiap kejadian yang kita timpakan itu tidak ada yang tidak baik. Maka yakini bahwasanya apapun kejadian, apakah itu membahagiakan hati, menyenangkan hati, ataupun mungkin bahkan kadang hati kita tidak mampu menerimanya, pastikan Allah menjadikan itu sudah terukur. Pasti di dalamnya ada kebaikan, ada hikmah. Boleh jenengan melampah, enak-enak melampah kemudian kesandung Bu, bersyukur juga. Makanya Allah mengingatkan, kalau kita mendapatkan sesuatu, kemudian sesuatu membahagiakan kita, apa yang kita lisankan Bu? Alhamdulillahilladzi binikmati tatimu sholehah. Tapi kemudian ketika kita mendapatkan kejadian, ternyata kejadian itu agak mangkel nih, mboten kemeneng yang mana gitu. Maka yang kita katakan adalah Alhamdulillahilladzi ala kulliha. Tetap semuanya adalah segala puji bagi Allah. Ya kinten-kinten lek kejadian-kejadian sing mboten ngenakne. Ya, sing selama ini jenengan alami itu kathah sing ngenakne napa kathah sing mangkelne. Ya, kalau ada pun berapapun banyaknya iku mangkelne napa nyenengne, kalau hati kita kemudian mengatakan ini datang dari Allah, kalau semuanya sudah datang dari Allah, tidak mungkin kalau tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, wa ma asobakum mim musibatin illa biidnillah wa may yu'min billah yahdih qalbah. Bahwasanya tidak ada kejadian-kejadian sekalipun itu juga termasuk musibah kecuali itu semuanya sudah atas izin dari Allah. Kalau Allah yang cintanya kepada kita melebihi cintanya ibu kandung kepada kita, ibu bapak sekalian, nggak mungkin kalau Allah kemudian mau menyakiti kita. Maka yang pertama, kalau kita mau dibebaskan dari azab karena syukur kita mau ditambah nikmat kita karena syukur kita Bu, satu, ingat-ingat apapun kejadiannya fihi khair. Ibu-ibu sedang dimarahi kalih kakunge, fihi khair. Ibu-ibu sedang mungkin ditagih utange, fihi khair. Tidak ada yang tidak baik Bu. Ini supaya hati kita mampu nerima gitu ya. Tapi kadang susah Bu. Ya, di sifat kita manusia. Kadang-kadang diparingi Jawa gundul nopo gundul Bu. Nah, diparingi panas, kan bingung nih. Maka apapun yang kejadian, pastikan bahwasanya di dalamnya ada kebaikan. Yang kedua, ya, yakini, fahami di dalam diri kita Bu, bahwasanya ketika kita tadi sudah mengatakan fihi khair, maka pastikan bahwasanya apapun yang kita dapatkan itu
itu semuanya adalah bagian yang tentunya kita pengen terus diberikan oleh Allah. Ada sesuatu di luar sana yang mungkin sangat bermimpi pengen seperti yang kita dapatkan. Ya, itu yang kedua. Jangan pernah melihat diri kita sing banyak mendapatkan kekurangan, tapi lihat sesungguhnya di luar sana itu banyak yang bermimpi untuk mendapatkan sebagaimana yang kita dapatkan. Ya, ojo ningali sing neng dhuwur mawon. Ya, makanya piantun bejo sing beruntung niku Bu ada 4. 1, menawi urusan donya piyambakipun mirsani teng nginggil napa teng ngandhape. Lek urusan akhirat maka dia harus mirsani teng nginggili. Kalau dia berbuat kebaikan, segera lupakan perbuatan-perbuatan baik itu agar tidak sombong, agar tidak kemudian jumawa. Kalau dia berbuat dosa kesalahan, ingat-ingat supaya kemudian kita tidak mengulanginya. Itu kata para ulama, wong sing bejo Bu, piantun sing beruntung. Makanya tadi supaya kita bersyukur dan mendapatkan nikmat-nikmat atas syukur kita Bu, yakini bahwasanya bisa jadi Bu, masih banyak orang-orang yang hari ini pengen datang ke majelis taklim ini karena beliau ternyata harus ngirim paketan, karena mereka harus menerima pesanan ojol, karena dia butuh sesuatu untuk menyaur, mengembalikan hutang-hutangnya Bu. Pengen rasanya hadir di sini, tapi ternyata mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Nah, itu yang kedua. Yakini bahwasanya masih banyak orang yang di luar sana memimpikan sebagaimana kita hari ini. Dan yang ketiga, pun katahan banding-banding nih. Koken ningali kiwa tengene. Nah niku sing dadosaken kula njenengan sami kuwi atine mboten cukup, mboten qanaah. Makanya sampai saat niki sinten sing sering mirsani status piantun sanes. Saat niki pun dihentikan mawon Bu kebiasaan baca status. Nah, niku sing marai kula njenengan sami kadang kirang syukuripun. Ya, karena itu kadang kita melihat lek jenengan jujur mawon Bu, ningali tanggine gandeng jenengan tumbas mobil enggal, jenengan raosé pripun Bu? Jujur Bu nggih. Tumut seneng napa senenge? Ya, itu ternyata nih mboten sepindah toh, sing sepindah mobil anyar, alhamdulillah tonggoku tumbas mobil enggal. Sesoke terus kulkas anyar ngoten. Terus sesoke meneh napa melih gitu ya. Tetap bersyukur Bu nggih. Tidak ada tanda pertanyaan apa-apa, itu kondi. Nah itu saniki pun sudah ditutup aja. Karena banyak informasi, kadang menjadikan diri kita itu macam-macam. Nah, menawi pertanyaannya pun jenengan biasanya menawi wonten informasi-informasi ngeten niku pengen ngertos kata, pengen ngertos sekedhik, napa pengen boten ngertos informasi kados ngoten. Karena berarti informasi itu sudah masuk ke jenengan, ini bahaya Bu. Kalau hati mboten siap, itu nanti bisa menjadikan kekhawatiran kita. Baik Ibu Bapak sekalian, kemudian kesempatan ini kita coba mengkaji sedikit ya. Tadi temanya disampaikan bagaimana cahaya di dalam kehidupan manusia. Ya. Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, pernah punya masalah mboten? Kata kinten-kinten kene kenging napa masalah ngoten niku. Ya.
Masalah itu kan antawisipun ingkang kula njenengan sami harapkan dengan segala sesuatu yang terjadi kenyataannya itu mboten sami, itu masalah. Dalam bahasa teorinya ngaten Bu. Pengen nih kagungan mobil, nih ternyata faktanya mboten kagungan mobil. Nah, itu katanya masalah. Tapi sesungguhnya masalah yang sebenarnya di dalam kehidupan kita Bu, itu ternyata ketika kita itu diinginkan oleh Allah. Jadi Allah itu kan sampun menghendaki bahwasanya kita itu sebenarnya gampil, mboten wonten masalah. Tidak ada sesuatu yang tidak mudah. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya aku Allah menghendaki kemudahan-kemudahan di dalam diri kalian kita semua, dan aku Allah tidak menghendaki kita semuanya dalam keadaan sulit, susah. Faktanya kula jenengan sami dalam keadaan sulit, susah napa mudah Bu? Halo. Allah kan sampun ngendikan Bu, aku Allah niku menghendaki, menjadikan, menetapkan kula jenengan sami itu dalam keadaan mudah. Faktanya yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini Bu, sampai dengan kita seusia kita ini, kula jenengan sami mudah napa sulit? Ya mudah ya sulit. Insya Allah pasti banyak mudahnya. Tetapi harapannya Allah sesungguhnya setiap kehidupan kita itu mudah, enggak ada yang sulit. Pertanyaan kalau kemudian kita masih merasa kesulitan, berarti sing salah sinten? Masa Gusti Allah salah? Berarti kan kita yang punya kesalahan-kesalahan itu. Ya, maka Bu, supaya kehidupan kita tidak sulit, senantiasa dalam kemudahan Bu. Jangan lupa bahwasanya kita itu harus memiliki penerang, ya. Harus memiliki cahaya. Umpami jenengan sampun kagungan dalem ke rumah itu sampun panjenengan panggeni 10-20 tahun. Pun apal panggenan-panggenanipun, iki dapur, iki kamar mandi, iki kamar tidur. Cobi mawon itu sempun apal jenengan pun 20 tahunan lebih. Saat kemudian itu jam 12 malam, jam 1 malam, kondisi tidak ada lampu, listrik semuanya pecah, nggak ada cahaya sama sekali Bu. Panjenengan yang sudah 20 tahun di dalam rumah itu, panjenengan ngelampahi biasa nopo gaya-gaya. Nah, lek panjenengan peksa nglampahi biasa nopo sing kedadian? Ini nabrak-nabrak, iso babak bundas kabeh Bu sikile. Ya. Nopo dalam kondisi seperti ini ingkang panjenengan pertama sekali lakukan? Nopo Bu? Dalam kondisi tidak ada sinar sama sekali, nggak ada penerangan sama sekali, nopo sing pertama sekali panjenengan lakukan? Ya. Maka yang harus pertama sekali panjenengan lakukan, kita semua lakukan, pasti kita pengen supaya bagaimana yang tadinya tidak bisa melihat apa-apa kemudian bisa melihat. Dan dari yang gelap kemudian sedikit ada cahaya. Mungkin kita akan mencari lilin. Maka yang pasti akan kita carikan bagaimana kita berpikir secara otomatis di mana sumber cahaya, di mana stop kontaknya. Nah, itu Bu yang kita cari. Maka ibu-ibu sekalian, itu pun juga gambaran di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih mangkel, masih iri, masih dengki, masih sulit untuk menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita, masih kemudian tidak merasakan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita Bu, itu ada yang mati di dalam hati kita. Hati kita gelap, hati kita tidak ada cahaya.
Kalaupun ada cahaya, cahayanya mungkin mendrip-mendrip. Ya. Maka terus kita pastikan bagaimana di dalam hati kita itu cahayanya harus terang benderang. Supaya kita nggak nabrak-nabrak, Bu. Goro-goro kita itu pengen ini menurut kita tetapi tidak menurut Allah, kita berpikir pasti bahagia, Bu. Ternyata kalau tidak mengikuti aturan Allah, ya akan tidak bahagia juga. Ya, ada kejadian seorang pekerja, Bu. Jadi pekerja ini satu harinya dia take home pay, membawa pulang salary gaji setiap hari, Bu, 100 juta rupiah. Kata nomor segede, Bu. Wadah sangat nih. 100 juta rupiah itu setiap hari. Tapi kemudian dia merasakan ada sesuatu yang enggak tenang dalam hatinya. Ada sesuatu yang bergejolak, senantiasa gemuruh di dalam hatinya. Tidak ada ketenangan. Akhirnya kemudian mau tidak mau dia pengen menenangkan hatinya, Bu, dan meninggalkan satu hari 100 juta tadi. Kemudian dia beralih mendapatkan sebuah pekerjaan, dan akhirnya pekerjaan itu dari pekerjaan yang baru itu didapatkan antara 4 sampai 5 juta setiap bulan. Raosim pripun, Pak? 100 juta per hari, terus jadi 3, 4 atau 5 juta per bulan. Raosim pripun, Pak? Jenengan pilih pundi, Bu? 100 juta per hari ning ati mboten tenang, nopo 4 juta 5 juta per bulan ning ati tenang? Milih pundi, Bu? Enggak ada pilihan 100 juta hati tenang ya. Karena ternyata ada sesuatu yang gelap di dalam hatinya. Hatinya tidak ada cahaya walaupun 100 juta per hari. Maka dia lupakan dan dia mengatakan, selama saya mendapatkan 100 juta per hari, tidak pernah aku rasakan ketenangan di dalam hatiku setelah saya mendapatkan, dibandingkan dengan setelah saya mendapatkan 4-5 juta per bulan. Piantun sing kados mekaten kok tesih wonten apa betul kita? Ya itu karena tak ada cahaya, Bu. Kalau hatinya gelap, Bu, dia 100 juta per hari pun masih kurang karena tidak melihat. Dan syukur orang ini diberikan cahaya di dalam hatinya. Ya. Maka tugas kita, bagaimana Allah mengingatkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-15 itu ya. Ya. Bagaimana Allah mengingatkan kepada diri kita semuanya, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasulu yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Al-Maidah ayat 15, Allah menjelaskan di sana bahwasanya ya ahlal kitab qad ja'akum rasulun minallahi yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab. Allah utus, Allah hadirkan seorang rasul bayina, memberikan penjelasan dari ayat-ayat Alkitab sebelumnya yang sebagian besar disembunyikan, wa ya'fu an katsir, ma'fu, sebagian besar dima'fu. Karena memang, Bu, ibu kitab-kitab sebelum kitab Al-Qur'anul Karim itu ada banyak hal-hal yang kemudian memberatkan, hal-hal yang kemudian menjadikan manusia itu merasa tidak sama sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Maka Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan bu'istu bihanafiyatil samaah, aku diutus oleh Allah sesungguhnya membawa agama-agama yang gampang. Bu'istu bihanafiyatil samaah. Karena memang, Bu, salah satu kesulitan yang
ada di kitab-kitab sebelumnya. Mungkin salah satunya dijelaskan para ulama seperti di kitab Taurat, ya. Kalau di kitab Taurat itu, kalau istri, ibu-ibu yang sedang datang bulan, menstruasi itu, maka dia itu harus dikeluarkan dari rumah. Itu di Taurat. Itu berat napa mboten, Bu? Jadi begitu ibu-ibu datang bulan, mungkin datang bulannya ada yang 7 hari atau mungkin bahkan ada yang lebih. Begitu selesai datang bulan maka dia dekatan lagi di rumah. Tapi nanti 15 hari atau 20 hari lagi begitu datang bulan lagi dia disingkirkan. Itu yang wayafu angkasir yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata Allah menyebutkan di sana, ternyata Allah mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan sungguh Allah telah mengutus menjadikan an-nur wal kitab. Dan ternyata Allah mengutus sampai dengan hari 2 hal itu, Bu. An-nur wal kitab ini bukan menjadi satu yang sama, Bu. Tapi an-nur wal kitab ini sesuatu yang berbeda. Ya, kalau disebutkan telah masuk ke rumah ini, ya, Mas Arif dan bin siapa bapaknya Mas Arif, nggak bisa dikatakan kalau ada wa itu berarti sesuatu yang berbeda. Maka benar di dalam surat Al-Maidah 15 tadi, qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin, berarti al-kitabun mubin, kitab yang sudah jelas, itu adalah Al-Quranul Karim. Dan nur, cahaya, itu adalah siapa, Bu? Rasulullah Muhammad SAW. Ini para ulama jumhur sepakat mentafsirkan surat Al-Maidah ayat 15 ini, bahwasanya Allah lah yang menurunkan cahaya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan wal kitabun mubin. Ya. Maka ternyata, Bu, yang menjadikan hati kita hidup terang, tidak pernah gelap, itu karena ada cahaya tadi, an-nur dan kitabun mubin. Dan cahaya itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka bagaimana kita memastikan apapun yang sudah kita lakukan, dosa, kesalahan, kemaksiatan yang sudah luar biasa apapun, kalau kita tetap ingin mengikuti as-sunnah dan kitab Al-Quranul Karim, pasti Allah akan terangkan hati kita. Allah akan berikan cahaya. Jangan pernah berputus asa. Ada kisah di Mesir dari Ustazah Al-Iman As-Siddiqi di Mesir. Beliau mengkisahkan, Bu, ada di Mesir ini, waktunya masih ya. Dikisahkan ada seorang produser perfilman dan sutradara. Dia mau memproduser film tentang Robiah Al-Adawiyah. Ya, pertanyaannya, kenal melih no mboten kalih Robiah Al-Adawiyah? Sampun natos mireng napa dereng Robiah Al-Adawiyah? Robiah Al-Adawiyah itu kan seorang ummahat, seorang ibu-ibu wanita yang level keimanannya luar biasa. Ya, sampai mengatakan, ya Rob, kalau memang cintaku kepadamu benar, betul semata karena kamu ya Rob, maka seluruh yang ada di bumi ini, apapun itu sebagaimana tanah debu yang tidak ada gunanya. Sakit napa betul kados ngoten niku, Bu. Itu parameter kalau cintanya. Robiah Al-Adawiyah mengatakan sendiri seperti itu. Ya. Bahkan kemudian, ya Rob, saya beribadah, ini memang seorang sufi ya, kayak sufi Robiah Al-Adawiyah. Kalau memang ibadahku kepadamu ya Rob, sesungguhnya hanya mendapatkan cintamu. Kalau aku hanya ingin mendapatkan surga, kalau memang ibadahku hanya ingin mendapatkan surgamu ya Rob, maka jangan masukkan aku ke surgamu. Kalau aku ingin ibadahku itu hanya karena aku ingin lepas dari nerakamu ya Rob, maka masukkan aku ke nerakamu. Tapi ya Rob, ibadahku yang aku lakukan semata-mata karena cintaku kepadamu.
Maka karena ya Rob, jangan pernah halangi perjumpaanku denganmu. Itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, memang kita kan ibadah kita kok orang pengen mlebu surga gitu. Bener napa mboten, Bu? Ibadah kita kok pengen mboten dilebeni neraka. Itu kelasnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Karena pengen cintanya, saking cintanya kepada Allah. Nah, itu kembali ke perfilman tadi. Produser pengen membuat film tentang Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian mulai casting, mencari aktor pemeran utamanya, aktris pemeran utamanya. Ternyata kemudian sutradara dan produsen itu menyepakati bahwasanya yang dipilih menjadi aktris pemeran utamanya adalah seorang aktris film panas. Beksa nggih film panas. Film sing goreng-goreng nanti lho. Itu film panas itu. Begitu kemudian orang-orang pada tahu kok dia yang ditunjuk menjadi pemerannya Rabi'ah Al-Adawiyah. Sedang Rabi'ah Al-Adawiyah itu seorang yang seperti itu. Sedang pemerannya kok artis panas. Maka si sutradara sama produsernya sudah diomongi, bahkan sampai di demo. Banyak kemudian ini seakan-akan menjatuhkan nilai Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi namanya yang punya film, Bu, kekeh. Tetap dia akan memilih si artis panas tadi, karena si artis panas itu dipandang dari hasil castingnya dia yang memenuhi syarat, katanya si produsen. Sudah kemudian berjalan, Bu. Sudah perekaman, pembuatan film sudah jadi, Bu. Dan ternyata jadi, dan film itu belum beredar. Dan saat pembuatan film itu ya si artis panas tadi ya pura-pura pakai jilbab, pura-pura berzikir, bersolawat, sebagaimana Rabi'ah Al-Adawiyah selama perekaman pengambilan adegan-adegan filmnya. Kemudian film selesai tapi belum kemudian ditayangkan, maka si aktris panas tadi kembali lagi, Bu, teken kontrak dengan film-film yang dulu dia biasa lakukan. Saat kemudian dia mau perekaman di film yang sudah dikontrak baru tadi, Bu, dia tertidur sambil menunggu sopirnya, tertidur di sofa. Saat kemudian dia tertidur, Bu, datang di dalam mimpinya, seakan-akan masuk ke dalam rumahnya seseorang yang berjubah putih, tampan, besar dan lain sebagainya. Kemudian datang di dalam rumahnya. Kemudian dia seakan-akan tahu di dalam mimpinya dia dalam kondisi yang tidak enak melihat dirinya. Dan kemudian seseorang tokoh tadi langsung memasuki sebuah lemari, dibuka lemari itu dan di situ ada semacam selimut hijau, spray atau apalah bahasanya. Lalu diambil dan ditutupkan kepada si artis tadi di dalam mimpinya dengan mengatakan, tutuplah auratmu karena engkau adalah umatku. Langsung kaget-kaget dan terbangun. Langsung mengatakan, ya Rasulullah. Lalu kemudian tidak ada yang dia lakukan setelah terbangun, terkaget-kaget itu, kemudian dia langsung menuju lemari yang dihadirkan di dalam mimpinya dan dibuka lemari itu, Bu. Dan ternyata di situ memang ada kain hijau serambu dan diambil, ditutupkan semua tubuhnya. Langsung saat itu juga bersamaan dengan sopirnya datang, mengebel klakson dan kemudian berkeluar, dibukalah pintunya, sopirnya terkaget-kaget. Ini madam saya kenapa? Sudah lipenan, sudah pakai Bu, alis pasangan gitu ya. Kok kerubutan serambu hijau. Maka ditanya, ada apa madam? Sudah tidak usah banyak-banyak, lupakan syuting. Hari ini tunjukkan di mana ulama terdekat yang kamu kenal. Maka kemudian sama sopir dibawalah dia ke salah satu ulama besar, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi di Mesir. Kemudian dibawa, diceritakan semuanya. Ya Syekh, saya pekerjaan saya ini dan baru saja saya kemudian bermimpi dan kemudian ya saya hadir seperti ini dalam kondisi seperti ini. Ya Syekh, tolong nasihati saya, tunjukkan saya jalan yang benar. Saya hamba lemah dan saya ingin hanya bertemu dengan Allah. Maka Syekh Mutawalli As-Sa'rawi mengatakan, sudah, tutup auratmu,
lupakan kontrak-kontrak yang lainnya. Sekarang ini ziarah ke makam Rasulullah, umroh di Mekah, di Madinah. Maka kemudian sudah dilupakan Bu semuanya, syuting perfilmannya. Dan kemudian saat itu juga Bu, dia datang umroh menuju kepada Baitul di Mekah, di Madinah. Saat itu juga TV-TV iklan-iklan menyiarkan bahwasanya si fulan artis panas tadi dia diklaim, digugat karena dia memutuskan sepihak atas kontrak-kontraknya. Sebuah hartanya diambil, diminta untuk membayar kontrak-kontraknya. Tapi si artis yang panas itu dalam keadaan sedang hatinya tenang, menikmati kedamaian di rumah Allah di Mekah dan Madinah, dalam keadaan sedang bermesra-mesraan dengan Allah dan Rabb-nya. Labbaik Allahumma labbaik, menerima panggilan-panggilan Allah. Dilupakan semuanya walaupun harta habis dituntut, tapi hatinya penuh dengan cahaya. Dan inilah Rasulullah sebagai nur cahaya kepada diri kita. Maka ibu-ibu sekalian, pada akhir pertemuan kita ini saya ingin mengingatkan ya, bahwasanya apapun yang terjadi untuk mendapatkan cahaya tadi Bu, satu, kenali Rasulullah SAW, ma'rifatullah. Ya, bagaimana Rasulullah SAW setiap saat membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnahnya. Kinten dengan kalau jenengan sami mungkin masih sangat jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kalau hati kita sudah penuh dengan cahaya Bu, walaupun suami nesune koyak nopo, panjenengan tesih tetap tersenyum. Kalau hati penuh dengan cahaya Rasulullah SAW, ya. Walaupun kemudian kondisi mungkin menyesekkan, ya, mangkel nih dan lain sebagainya, kalau hati ini penuh dengan cahaya, panjenengan tetap dalam kondisi sebaik-baiknya. Ya, maka ibu-ibu sekalian, satu hal juga untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya saja contohnya adalah bagaimana ketika ibu-ibu sekalian misalkan ya, menjadi seorang yang ingin mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau engkau, saya seorang istri, saya seorang wanita menjadi seorang ibu, saya menjadi istri itu bukan karena pengen mengharap suaminya, pengen mengharap macam-macam perlakuan dari suaminya, tapi saya menjadi istri pengen kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan surganya Allah dari pintu manapun. Itu kalau cahaya Rasulullah sudah masuk di dalam hati kita, ya. Maka kalau ibu-ibu sudah mendapatkan cahaya itu, ya, ibu-ibu sudah tidak mengharapkan transferan suami, ya. Ibu-ibu sudah tidak mengharapkan perlakuan yang baik dari suami. Apapun yang dilakukan oleh suami, maka ibu-ibu sudah terima. Demikian juga dengan bapak-bapak. Kalau hati ini sudah penuh dengan cahaya Rasulullah, maka seorang suami pasti akan memberikan tanggung jawab yang terbaik untuk istrinya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Itu kata Rasulullah. Dan yang ketiga, berbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu-ibu sekalian, bagaimana kemudian kita memastikan kalau kita pengen mudah dalam hidup kita, pengen gampang dalam kehidupan kita Bu, pastikan hidupnya hati kita dengan cahaya. Bagaimana dengan menghidupkan dengan cahaya Bu? Pastikan bagaimana kita terus mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Moga kita hidupkan sunnah-sunnah itu di setiap rumah-rumah kita. Cara makan kita, cara mandi kita, dan semuanya masih banyak yang belum kita pelajari. Ya, inilah insya Allah yang akan menyelamatkan kita. Ya. Maka ketika kita sudah bisa melakukan itu tadi, Allah akan memberikan petunjuk kepada diri kita sampai kebahagiaan kehidupan kita dunia, sampai nanti di yaumul akhir akan Allah berikan kepada kita. Insya Allah makaten ibu bapak sekalian, sami-sami bertekad, berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga kalau Allah menekankan kepada kita, kalau kita pengen mendapatkan cintanya Allah, kalau kita pengen mendapatkan ampunan atas dosa dan kemaksiatan kita dari Allah, ikutilah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, kalau engkau mencintai aku Allah, maka ikuti apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Maka Allah akan mengampuni kita. Allah akan memberikan maghfirah kepada kita. Maka ibu-ibu sekalian, terjemahannya sangat banyak ya dalam kehidupan kita. Kinten-kinten kula jenengan sami tesih kuwatah napa kathah yang belum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuwatah pol. Lek ngeten monggo sami-sami boten sah putus asa. Kita berproses, belajar sedikit demi sedikit ya. Kinten-kinten yang Rasulullah sampaikan yang kemudian kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kinten-kinten kalau Rasulullah mengatakan tabasumuka fi wajhi akhihi as-shadaqah. Tersenyumlah kepada saudaramu, karena senyuman kepada saudaramu itu sudah bagian dari sedekah. Kinten-kinten ibu-ibu pun kathah tersenyum napa dereng. Itu salah satu kalau kita pengen mendapatkan cahaya, Bu. Kalau panjenengan diomeli tonggone jenengan, kalau jenengan kok melu-melu nesu, Bu, berarti atine jenengan sik mendrip-mendrip. Kalau jenengan mboten diparingi cadong kalih suami nih, kok sik kemudian nesu-nesu, Bu, berarti atine jenengan tesih mendrip-mendrip ya. Maka kemudian kita ikuti Rasulullah. Rasulullah bagaimana luar biasa. Setiap keadaan yang tidak kemudian beliau lakukan kecuali beliau memberikan contoh kepada kita. Banyak banget kalau kita mau terjemahkan di sini, tapi karena waktu tidak memungkinkan. Satu saja mungkin yang terpenting buat kita, saya ingin sampaikan pesan Rasulullah kepada diri kita, Bu. Rasulullah mengingatkan ini kunci di dalam kehidupan kita, di dalam bermuamalah ya. Rasulullah mengatakan ala ukhbirukum biman tuhramun alaihin nar. Akankah kalian bersedia aku kabarkan biman tuhramun, seseorang yang nanti akan terbebaskan alaihin nar, dari api neraka. Ini salah satu sunnah juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, aku kabarkan kepada diri kalian sinten sing tidak akan pernah tersentuh dari api neraka." Siapa, Bu, mereka? Hayyin, layin, qorib, dan sahal. Ya, hayyin, bagaimana seseorang yang hatinya senantiasa rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, layin, dia lemah lembut. Yang ketiga, qorib, yang dia senantiasa dekat bersama dengan orang. Sahal, dia memudahkan urusan orang. Keempat-empatnya ini ternyata yang disebutkan oleh Rasulullah bukan orang yang ahli sholat, bukan orang yang ahli puasa, walaupun itu juga harus. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai bagian sumber cahaya kita, Bu, dalam kehidupan kita. Mereka orang yang senantiasa tidak sombong, tidak meremehkan, tidak menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Kemudian dia senantiasa lemah lembut kepada siapapun. Yang ketiga, dia dekat, supel dengan siapapun. Dan yang keempat adalah gampang nih urusan saudaranya. Keempat-empatnya adalah hubungan muamalah sosial kita dengan sesama. Pastikan, Bu, sampai dengan hari ini, detik ini, jangan sampai ada yang masih ada satu nama yang tersimpan di dalam hati kita, si mangkelne ati kula. Tesih wonten napa mboten, Bu? Jujur mawon. Jujur mawon. Kalau itu masih ada, berarti tadi, Bu, ada sesuatu yang salah. Belum ada cahaya di dalam hati kita. Lupakan. Kalau ada orang yang mungkin pernah berhutang kita, janji ini setahun, 2 tahun urung balik, Bu, dimaaf nih napa tetap diiling-iling, Bu? Diiling-iling. Ngeling-eling mboten napa-napa, ning luwih apik nglalekne. Tapi nglalekne kok ya abot. Nggih, saya rasa ngoten Ibu Bapak sekalian, sumber cahaya adalah Rasulullah SAW. Ikuti, praktekkan, amalkan
biasakan di dalam kehidupan rumah tangga kita apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kemudian bagaimana kita mengenal Rasulullah SAW dengan selalu mempelajarinya, kisah-kisahnya dan seterusnya. Dan yang ketiga, bagaimana kita senantiasa setiap hari, setiap saat pagi dan petang bersolawat kepadanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Afwan, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, semata karena kelemahan saya, kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa, berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hidayah ini dalam hati kita, dan Allah nanti mengakhirkan kalaupun memang sudah waktunya, kita diakhirkan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi na'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.